Inilah salah satu operasi pemasangan instalasi listrik di desa yang selama ini apabila mau pemilu baru dikerjakan. Apakah untuk menarik perhatian masyarakat atau tidak, kita tidak tahu pastinya. Nah, inilah tiang dari besi yang sekarang dikeluarin dari pengusaha PLN. Sudah lama tiang PLN berdiri, namun operasionalnya sampai saat ini belum juga terlaksana. Kapan ya ada penerangan di desa kami ini supaya terlaksana? Kita tinggal menanti janji mereka saja. Ada tiang batu dan ini tiang listrik, dan tower satu-satunya untuk jaringan hanya di sini saja. Inilah tiang batu yang gagal itu, dan ini sudah dipasang gardunya tapi belum terlaksana sampai saat ini. PLN belum masuk arusnya, kita tinggal tunggu aja. Sementara ke desa induk sebelah, kecamatan Desa Langgam, yaitu Desa Gondai, batas terakhir arus listrik masuk sudah tersambung wire sampai kemari, tapi belum juga disambungkan arusnya kemari. Sebelah kiri tiang besi, kabel sudah terpasang semua. Sebelah kanan tiang yang dari batu. Ini dia teman-teman. Nah, dia kalau arah ke sini, sebelah kiri batu, sebelah kanan yang tiang dari besi. Hai sahabat, bertemu lagi kembali kita di channel saya Boy TBA Official. Selamat pagi. Teman-teman, saya baru saja tadi jalan-jalan dan mampir sebentar di sebuah warung, dan ketepatan ketemu dengan bapak yang dituakan di desa ini dan berbincang-bincang sebentar. Nah, ceritakan tentang masuknya PLN di sebuah desa yang termasuk lingkungannya masuk ke dalam kawasan lokasi TNTN ataupun Taman Nasional Tesunilu. Nah, mungkin dari bapak ini kita akan mendengarkan sedikit ataupun kita sebut sebagai narasumber menceritakan tentang
kayak mana keadaan lingkungan sini. Nah, teman-teman, mari ya kita sama-sama mendengarkan pembicaraan antara saya dengan Bapak narasumber tersebut. Oke teman-teman, langsung saja ya kita mendengarkan pembicaraan. Setelah ditunda adalah pengurusan lagi. Pengurusan lagi, ternyata dimohon seluruh aparat-aparat di lingkungan Pelalawan itu sama pengurusnya dijumpai kan gitu. Untuk ke pusat sana, rame-rame ngurus ke pusat, ternyata disetujui di sini. Dan sekarang inilah masih berjalan. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk tiang PLN Batu sekarang tuh nggak jelas lah Pak ya. Kalau yang PLN Batu itu kalau kan ada di situ DMK entah apa itu tulisannya itu memang orang yang ingin mencalon anggota Legislatif DPR ataupun bupati gitu. Oh gitu. Jadi itu dari uang kantongnya dia sendiri. Cuman menarik perhatian masyarakat aja. Kalau besi tiang listriknya Pak? Kalau yang sekarang ini memang asli dari PLN ini yang didirikan. Memang dana dari PLN langsung. Begitu. Berarti kalau dia tiang besi yang turun sah lah itu ya Pak. Artinya ditanggapi oleh pemerintah lah itu dari pihak pusat ya. Iya. Tapi yang seperti ini ya, yang seperti di lingkungan kita ini. Di lingkungan kita ini. Berarti bakal berdiri lah kalau udah plat besi tiangnya ya Pak ya. Iya, bakal hidup. Bakal hidup Itulah. ya. Bakal hidup. Iya. Makanya kalau yang katanya nanti ini nggak hidup, aku pun nggak mau mengakui mencoblos orang yang ngomong-ngomongnya katanya hidup, walaupun dia yang mengurusnya. Tapi sebelum pilkada ini hidup, ku coblos orang yang mengakui mengurus itu tadi. Tapi kalau nggak hidup, setelah pilkada belum hidup juga, nggak ku coblos yang mengakui yang katanya menghidupkan PLN ini. Itu pula dari aku ya pribadi. Berarti PLN itu berkaitan sama apa juga lah ya untuk pemilihan calon kepala daerah juga lah ya Pak. Kalau di lingkungan kita Misalnya katanya bupati. jelas berpengaruh. Iya. Karena lokasi kita ini arealnya katanya areal Tesonelo. Jadi nggak berani siapapun yang memasukkan PLN ke lokasi areal Tesonelo walaupun masyarakatnya banyak. Nggak diperbolehkan. Udah berapa periode menyanggupin semuanya Wak calon-calon kepala daerah kita Wak di sini? Menyanggupi, tapi kan cuman tiangnya itu tadi bukan memang dari PLN. Oh, bukan dari. Nah, jadi omong kosongnya PLN, aja. Omong kosongnya. Berdiri tiang yang nggak dipakai semalam, tapi bukan dari PLN, dari dana kantong pribadinya supaya kita percaya dengan omongannya. Istilahnya tipuan lah gitu. Kita tertarik sama trik-trik tipuannya begitu. Visi dan misinya ya. Visi dan misinya gitu. Jadi kita sebagai masyarakat ini kalau bisa harus belajar tahu politik. Jangan mau dibodoh-bodohi orang yang banyak duit, orang yang menginginkan sesuatu yang banyak dengan segala macam cara. Belajar kita. Berarti kalau yang di lokasi area TNTN nggak bisa didirikan PLN lah ya Pak? Enggak, itu udah undang-undang nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Apa daerah kita ini masuk wilayah TNTN kawasannya? Kalau diakses, ditengok dari internet, kita ini kawasan Tesonelo. Tapi kan Kita nggak duduk seluruh di kan? sini pun Tesonelo ini. Oh iya. Iya, Sampai kemari Pak? jelas. Kalau memang kurang percaya, akses di internet. Nah, banyak orang yang mengunggah di internet, kita ini areal Tesonelo. Tapi banyak butuh penerangan di sini Pak. Apalagi jaringan seluler untuk anak sekolah. Ya, Udah karena- banyak masyarakatnya. Walaupun banyak masyarakat, di tempat areal Tesonelo itu semuanya masyarakat yang salah sebetulnya. Ya kemana lagi mau pindah kita Pak? Ya itu tergantung kita. Nggak ada Tergantung tempat kita. lagi. Kalau kita yang salah, tinggal diri kita sendiri yang merubah.
Apa nggak Macam mana supaya nggak salah? ya apa nggak bisa minta tolong kita tinggal di sini sama Bapak negara? Sebetulnya itu tinggal tergantung keputusan pemerintah, keputusan negara, para pendiri negara ini. Iya. Iya, pendiri negara ini. Tapi itu pun undang-undangnya tetap mungkin tidak bisa dirubah. Itu tetap tidak bisa dirubah mungkin. Kalau udah Tesonelo, karena Tesonelo ini kan memang untuk kebetulan untuk apa dunia ini, Paru-paru dunia. paru dunia. Oh, Kan supaya tidak kehilangan oksigen lah ya. oksigen banyak lah. Mengatur kestabilan bumi lah ya. Kestabilan dunia. Dunia. Nah, khususnya dunia, bukan hanya Indonesia kan gitu. Jadi bagi kita yang kepingin dunia ini aman, kita sebagai satu negara harus berani berkorban untuk keutuhan dunia. Karena negara manapun harus seimbang dengan negara-negara yang mengatur dunia ini supaya aman. Jadi bakal nggak ada penerangan lah tempat kita ini ya kalau kawasan. Sebetulnya ya seperti sekarang harus ada penerangan, tapi itu kan pakai pengaturan pengurusan yang memang betul-betul aman. Ya itu tadi Tesonelo, areal Tesonelo juga. Tapi ya kita berdomisili di sini bagi pemerintah yang memang kalau bisa merawat kita yang tinggal di sini ini tadi, ya kita mohon hidup, mereka bisa membantu kita walaupun undang-undangnya tidak boleh. Nah, karena ya dipikir-pikir kita masyarakat juga kan gitu, kita masyarakat juga. Yalah. Terima kasih atas saran dan informasinya, Pak. Mudah-mudahan kita diperhatikan juga sebagai penduduk warga negara Indonesia. Ya kalau Tentang pemerintah keberadaan ini kita. kalau bisa siapapun pemerintahnya tetap memperhatikan masyarakatnya. Cuman masyarakat yang diperhatikan itu bukan masyarakat yang salah. Ya. Oke, terima kasih sama-sama. Halo teman-teman sekalian yang ada di seluruh Nusantara. Nah, demikianlah tadi pembicaraan saya dengan Bapak narasumber, yaitu Bapak Maman yang ada di lingkungan Desa Bukit Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kepulauan Riau. Nah, lingkungan kami ini termasuk yang dikatakan kawasan dekat dengan kawasan Taman Nasional Tesonilo. Nah, untuk daerah kami ya keprihatinannya seperti itulah. Untuk kehidupan lampu, pemilihan Bapak Kepala Daerah, ataupun yang lain-lainnya, semuanya itu ya begitu. Selalu ada aspirasi ataupun motivasi ataupun visi dan misi yang menceritakan untuk kemajuan desa ini. Tapi ternyata ya sudah mungkin seperti saya sendiri udah 15 tahun berdomisili di sini. Ya untuk hal-hal yang diprogramkan oleh Bapak pemerintah kepada seluruh daerah ya masih seperti ini juga, teman-teman. Nah, mungkin ya mudah-mudahan untuk kelanjutannya akan menjadi yang lebih baik lagi. Oke, salam seluruhnya buat sahabat. Terima kasih untuk sampai saat ini. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Oke ya, jangan lupa subscribe, di-share, tekan lonceng, dan juga bila sudah berlangganan ikuti terus video saya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten yang baru nantinya.